Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bertemu dengan saya, Herlinda Ratna Oktariani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Waikanan, Lampung. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba memaparkan hasil pemikiran saya tentang koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi. Setidaknya ada 3 pertanyaan pemantik, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian, hal apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1. Dan yang terakhir adalah hal apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berasumsi bahwa pembelajaran itu hanya berfokus pada ketercapaian materi dan juga KKM. Tetapi, pemikiran saya berubah ketika saya mempelajari modul 1.1, sehingga di dalam pemikiran saya, di dalam menentukan penilaian sebagai tenaga pendidik atau sebagai seorang pengajar, kita tidak hanya bisa menilai dari aspek pengetahuan, melainkan bisa kita nilai dari aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sehingga nilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, dulu saya berpikir bahwa guru adalah pemegang kunci utama atau teacher center. Peserta didik itu harus memperhatikan dan mendengarkan apa penjelasan yang diberikan oleh gurunya, serta peserta didik mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh gurunya. Tetapi, modul 1.1 ini membuka pemikiran saya menjadi pembelajaran berpusat pada siswa. Karena siswa ataupun peserta didik adalah subjek pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Sehingga tugas guru adalah memfasilitasi belajar siswa agar nantinya siswa menjadi manusia yang seutuhnya. Hal yang berikut adalah, dahulu saya menganggap bahwa siswa itu adalah orang yang bisa diperintah oleh guru menjadi sesuai dengan apa keinginan guru. Tetapi, pemikiran saya sekarang adalah setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan mempunyai karakteristik berbeda. Anak juga mempunyai bakat-bakatnya sendiri. Dan tugas kita sebagai tenaga pendidik ataupun guru adalah menuntun bagaimana peserta didik kita ini agar bisa mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kodrat zaman. Berikut adalah hal-hal yang berubah, yaitu pemikiran dan perilaku saya. Sekarang saya menganggap bahwa guru atau tenaga pendidik bukanlah satu-satunya sumber belajar. Dan sebagai seorang tenaga pendidik yang berkecimpung di dunia pendidikan, saya pun harus menghargai setiap karakteristik belajar siswa saya. Kemudian tak lupa, saya pun harus terus mengasah, harus terus belajar, merancang pembelajaran secara menarik untuk meningkatkan motivasi anak-anak didik saya. Berikut adalah contoh penerapan
yang bisa saya terapkan di kelas saya. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta saya pun harus mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah saya dituntut untuk harus selalu mengembangkan diri agar bisa menguasai metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, saya pun harus selalu menjaga komunikasi yang baik dan berkolaborasi dengan rekan guru serta orang tua murid. Dan yang tak kalah penting adalah sebagai seorang tenaga pendidik, saya harus menjadi teladan yang baik untuk siswa dan lingkungan sekitar saya, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Suktolodo, Ing Madya Mangun Karso, Tun Wuri Handayani. Ki Hajar Dewantara pun pernah mengungkapkan idenya, mengungkapkan pikirannya bahwa pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar nantinya anak ini mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Akhir kata, kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari koneksi antar materi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara ini harus seorang guru terapkan dan dijadikan sebagai pendidikan yang menuntun. Menuntun bukan hanya dari segi akademis, tetapi penting juga yang namanya penanaman budi pekerti yang baik. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.